yang telah menjanjikan bahwa apabila datang waktu untuk mengerjakan yang kedua, yaitu kerusakan dan penaklukan yang kedua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan musuh-musuh Bani Israel yang lain yang akan mengalahkan, menaklukkan, dan menghukum mereka atas kejahatan-kejahatan mereka. Mereka akan menghinakan wajah dan martabat Bani Israel, dan mereka akan masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana mereka masuknya kali yang pertama. Dan mereka akan menghancurkan apa saja yang mereka dapat dengan hancur luluh. Siapakah musuh-musuh Bani Israel yang akan datang itu? Bagaimana cara mereka akan masuk ke dalam Masjidil Aqsa? Apa yang akan mereka hancurkan? Mari kita simak penjelasannya di bagian selanjutnya, sobat. Musuh-musuh Bani Israel yang akan datang itu adalah pasukan Muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, yang merupakan pemimpin dan penolong umat Islam pada akhir zaman. Imam Mahdi adalah seorang laki-laki dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang akan muncul di Mekah dan diikuti oleh umat Islam dari berbagai penjuru dunia yang akan berjuang melawan kezaliman dan kekufuran, dan yang akan mengembalikan keadilan, kedamaian di muka bumi. Nabi Isa adalah nabi dan rasulnya Allah yang telah diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang akan turun kembali ke bumi di akhir zaman untuk membantu Imam Mahdi dan umat Islam, dan untuk membunuh Dajjal dan pengikut-pengikutnya yang merupakan fitnah dan musuh terbesar umat manusia. Cara mereka akan masuk ke dalam Masjidil Aqsa adalah dengan cara yang mulia, syar'i dan heroik. Mereka akan menghadapi dan mengalahkan pasukan Israel dan sekutu-sekutunya yang akan berkumpul di Baitul Maqdis untuk memerangi umat Islam. Mereka akan membebaskan Masjidil Aqsa dan Palestina dari cengkraman Israel dan Zionis. Dan mereka akan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah suci tersebut. Mereka akan memuliakan dan menghormati Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis yang merupakan tempat bersejarah dan berkah bagi umat Islam dan umat sebelumnya. Apa yang akan mereka hancurkan adalah apa saja yang menjadi simbol dan sumber kekuatan dan kejahatan Israel dan Zionisme. Mereka akan menghancurkan tembok-tembok, pagar-pagar, pos-pos, dan benteng-benteng yang dibangun oleh Israel untuk mengisolasi dan mengontrol Masjidil Aqsa dan Palestina. Mereka akan menghancurkan senjata-senjata, kendaraan-kendaraan, pesawat dan rudal-rudal yang digunakan oleh Israel untuk menyerang dan membunuh umat Islam dan rakyat Palestina. Mereka akan menghancurkan bangunan-bangunan, monumen-monumen, dan lambang-lambang yang dibangun oleh Israel untuk menunjukkan kekuasaan dan kesombongan mereka, seperti Kubah Syahra, Menara David, dan bendera Israel. Sobat Rizki rahimahumullah, apa implikasi dan pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat-ayat ini? Sebagai umat Islam yang harus menyadari, bersatu, berpegang teguh, bersabar, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak selanjutnya. Ayat-ayat ini memiliki banyak implikasi dan pelajaran bagi umat Islam. Di antaranya adalah umat Islam harus menyadari bahwa Bani Israel adalah musuh yang nyata dan berbahaya, yang memiliki agenda dan strategi untuk menghancurkan umat Islam dan menguasai tanah suci Palestina. Umat Islam tidak boleh tertipu oleh propaganda dan program-program sosial yang mereka lakukan, yang sebenarnya hanya bertujuan untuk menguatkan posisi dan kepentingan mereka. Umat Islam harus bersatu dan solidaritas dalam membela hak-hak dan kehormatan umat Islam khususnya.
di Palestina dan Masjidil Aqsa yang merupakan tanah suci dan pusat peradaban Islam. Umat Islam tidak boleh terpecah belah dan saling bermusuhan, karena hal itu hanya akan melemahkan dan menguntungkan musuh-musuh Islam. Umat Islam harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber hukum, penunjuk, dan kebenaran. Umat Islam harus mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW yang merupakan pemimpin suri tauladan dan rahmat bagi seluruh alam. Umat Islam harus menghidupkan kembali semangat jihad dan dakwah yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap muslim. Umat Islam harus bersabar dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan pelindung, penolong, dan pemberi kemenangan. Umat Islam harus berdoa dan beristighfar yang merupakan senjata dan perlindungan setiap muslim. Umat Islam harus yakin dan optimis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menepati janjinya dan bahwa akhirnya adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Sobat Rizki rahimahumullah, demikianlah penjelasan kami tentang surah Al-Isra ayat 4-7 dan kaitannya dengan situasi terkini Israel Palestina. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang Al-Quran dan realita. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.